Baik, shalom Ibu dosen dan juga teman-teman para mahasiswa semua. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan tentang Injil Yohanes. Kami beranggotakan yang pertama Pak Arianto Agus Handoyo, terus ada Pak Darius, saya sendiri Nathanael Iya, Samuel Jarakore, Otber Sitompul, dan Gabriela. Yang pertama adalah asal-usul daripada Injil Yohanes. Injil yang berbeda di antara keempat Injil kanonik. Perbedaan terletak pada struktur dan gaya di antaranya. Yang pertama, tidak memuat kisah perumpamaan dan hanya 7 mujizat, atau 5 di antaranya tidak ada dalam Injil lainnya. Pengajaran Yesus yang dikutip lebih banyak menyangkut pribadinya daripada ajaran etika tentang kerajaan. Lalu percakapan pribadi lebih banyak. Hubungan pribadi Yesus lebih ditekankan daripada hubungannya dengan masyarakat. Lalu bercorak teologis, membahas sifat pribadi Yesus serta makna iman kepadanya. Untuk menjawab keraguan tentang kebenaran Injil Yohanes, maka perlu dilihat dari asal-usul serta tujuannya. Menurut tradisi ditulis oleh Yohanes, anak Zebedeus. Dalam bukunya Papias dikutip oleh Eusebius disebutkan Yohanes sebagai murid Tuhan dan juga Yohanes sebagai seorang penatua. Lalu Eusebius mengira Yohanes sebagai dua orang yang berbeda. Padahal salah. Diakui oleh para penulis gereja dari zaman Irenaeus bahwa Yohanes anak Zebedeus sebagai penulis Injil keempat. Oke. Selanjutnya tentang karakteristik daripada Injil Yohanes. Jadi ada beberapa karakteristik tentang kitab Yohanes ini. Yang pertama itu adalah pengaruh dari Perjanjian Lama. Hal-hal yang mempengaruhi dari Perjanjian Lama ini memang berangkat dipengaruhi oleh sejarah daripada Yahudi. Yang pertama adalah Injil Yohanes itu banyak dipengaruhi oleh sejarah Yahudi, itu bisa kita temukan di dalam kitab Yohanes 5 ayat 39, kemudian ayat 45, Yohanes 6, dan juga Yohanes 7 ayat 38. Injil Yohanes ini melihat Yesus sebagai bagian daripada sejarah Yahudi, dan ketika orang Yahudi sendiri menolak Kristus, berarti mereka menolak Dia yang berasal dari mereka. Kemudian pandangan yang kedua adalah saat di bait Allah, Yesus mengklaim otoritasnya yang sah di atas tempat itu. Yohanes 2 ayat 16. Dan yang ketiga, pemimpin Yahudi Nikodemus mengakui otoritas Yesus sebagai pengajar. Ini dapat kita ketemukan di dalam Yohanes 3 ayat 2. Kemudian Yesus melihat dirinya memiliki rahasia keselamatan. Dapat kita ketemukan dalam Yohanes 4 ayat 22. Inilah latar belakang dikatakan mengapa Injil Yohanes banyak dipengaruhi oleh sejarah Yahudi. Kemudian merujuk kepada Perjanjian Lama, ini juga merujuk pada Abraham, yaitu pada pasal 8. Kemudian karena keturunan Abraham, dasarnya adalah keturunan Abraham menjadi tema dialog di pasal 8, dan klimaksnya pada saat Yesus mengklaim bahwa Abraham melihat harinya. Yohanes 8 ayat 56. Ini adalah perikop yang sangat baik di dalam menjelaskan kesinambungan langsung antara Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua adalah dalam penglihatan Yakub saat Petrus memberitahu Nathanael bahwa hal ini akan tergenapi. Merujuk kepada Abraham lagi adalah saat bicara dengan Nikodemus, ia juga menyebut tindakan Musa meninggikan ular di padang gurun, menunjuk pada anak manusia, dengan itu menyatakan kematiannya dalam terminologi Perjanjian Lama. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Kemudian yang kedua, ini tentang karakteristik yang kedua daripada kitab Yohanes. Itu adanya pengajaran tentang Roh Kudus. Nah, di dalam percakapan dengan Nikodemus, karya Roh Kudus dalam regenerasi dinyatakan dengan sangat jelas.
itu dapat diketemukan dalam Yohanes 3, di mana Yohanes membedakan kelahiran alami dan kelahiran rohani, dan menegaskan salah satu antitesis penting Injil Yohanes ini. Kemudian Yesus juga memaparkan natur rohani Allah, dapat kita temukan dalam Yohanes 4 ayat 24, yang menuntut cara penyembahan yang rohani juga. Kemudian percakapan dengan para murid, pasal 14 sampai dengan 16, ini penjelasan paling penuh akan Roh Kudus, bicara tentang namanya, Parakletos dan Roh kebenaran, serta menyatakan sifatnya. Kemudian yang ketiga, kerap munculnya tema-tema besar di dalam kitab Yohanes, yaitu menghadirkan tema-tema abstrak, misalnya tentang terang, hidup, kasih, kebenaran, dan juga keberdiaman. Itu dapat kita temukan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pergerakan. Jadi catatan Yohanes itu cenderung statis dan bernuansakan refleksi. Kemudian yang kelima, ini potret Tuhan Yesus. Memang di dalam potret Tuhan Yesus, dan Daniel Guthrie tidak menjelaskannya secara langsung, tapi ini menyangkut gelar anak manusia jarang muncul di dalam Injil Yohanes, meskipun punya arti penting. Yohanes hanya menggunakan gelar anak Allah atau gelar anak saja. Dan juga di dalam potret Tuhan Yesus ini, Donald Guthrie juga menekankan konsep mesianik ini juga lebih ditemukan dan dilacak di dalam Injil ini, dapat diketahui di dalam Yohanes 1 ayat 41. Selanjutnya Pak Dery, silakan. Oke, terima kasih Pak Arianto. Saya lanjutkan tentang Injil Yohanes, latar belakang dan penulis Injil Yohanes. Pertama, Injil Yohanes mencatat tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem. Jadi lebih spesifik ketika Yesus berada di Yudea dan Yerusalem. Lalu yang kedua, Injil Yohanes ini menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Siapa sih Yesus itu? Kalau di dalam Yohanes pasal 1 dijelaskan bahwa pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu telah menjadi manusia. Lalu yang ketiga, Yudaisme berperan dalam penyusunan Injil Yohanes. Artinya tradisi-tradisi Yahudi mempengaruhi dalam penyusunan Injil Yohanes. Lalu banyak juga pemikiran lain yang dikatakan mempengaruhi tulisan Yohanes, seperti literatur hermetik, Pyrrhonisme, dan lainnya. Lanjut slide-nya. Penulis dinyatakan sebagai murid yang dikasihinya. Nah, ini jadi latar belakang penulisnya. Siapa penulisnya? Yaitu kalau di dalam Yohanes 13 ayat 23 dikatakan bahwa salah satu murid yang dikasihinya, ya ini yang merupakan penulis. Nah, kita yakini bahwa penulis ini adalah Yohanes anak Zebedeus, sama seperti yang dijelaskan oleh rekan kita Pak Nathanael tentang asal-usul kitab Yohanes, bahwa penulis kitab Yohanes ini adalah Yohanes sendiri, Yohanes anak Zebedeus. Kemudian diperkirakan kitab ini ditulis di Efesus, tepatnya di Asia Kecil, lalu ditulis dalam kalangan umat bukan Yahudi, karena berkaitan dengan adat istiadat mereka. Lanjut Pak Arianto. Yang akan diteruskan oleh rekan saya Pak Hotbers untuk tanggal penulisan. Oke, terima kasih Pak Darius. Ya, Injil Yohanes itu tentang tanggal penulisan. Ya, di sini pertama Injil Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140 Masehi. Persisnya antara 90 sampai 110 Masehi. Ya, pertimbangannya seperti ini. Yang pertama, bagian A, bukti eksternal bagi pemakaian awal Injil Yohanes. Ya, diambil dari potongan fragmen papirus Rilens.
457. Itu penggalan dari Yohanes 18 ayat 31 sampai 33, Yohanes 37 sampai 38. Nah, potongan papirus ini memuat tulisan bahasa Yunani Koine kuno ya. Bagian depan berisi 7 baris di Injil Yohanes pasal 18 ayat 31 sampai 33. Dan bagian belakang bertuliskan 7 baris dari pasal yang sama, ayat 37 sampai 38. Nah, fragmen papirus Rilan ini nomor 457 tersimpan dalam kumpulan Reliance Papyrus di John Reliance University Library, Manchester, Britania Raya. Ya, di sana disimpan di museum. Nah, yang bagian B, situasi historisnya bahwa Injil Yohanes ini diasumsikan harus ditulis sebelum sekte-sekte Gnostik ditata lebih baik. Ya, seperti kita tahu, sekte Gnostik ini adalah di Persia ada, ya, di Suria Mesir ada, seperti di Persia ada sekte Mandeisme, Manikeisme, sekte Setian, ya, itu di Suria Mesir, sekte Thomasian, sekte Valentinian, masih banyak lagi. Nah, jadi ditulis sebelum sekte-sekte Gnostik ditata lebih baik. Nah, di bagian C, relasi dengan Injil Sinoptik. Ya, asumsi umum Injil Yohanes ditulis setelah Injil-Injil yang lain. Ya, seperti Matius, Markus, ya, Lukas, baru Injil Yohanes. Selanjutnya, Pak. Bagian selanjutnya adalah pengaruh penulisan terhadap penanggalan. Ya, pertama berkaitan dengan kesaksian Irenaeus bahwa Yohanes hidup sampai berakhirnya kerajaan. Nah, kita tahu Irenaeus adalah uskup pertama di Galilea, ya sekarang Illinois, Prancis. Salah satu bapak gereja perdana, ya, pakar apologetik Kristen mula-mula. Ia murid Polikarpus, dan Polikarpus sendiri merupakan murid langsung dari Yohanes, Yohanes Penginjil, ya, salah seorang dari ke-12 rasul. Itu hubungannya dengan kerajaan ini ya. Nah, selanjutnya jadi Injil Yohanes tidak bisa ditulis lebih lama dari 100 Masehi. Ya, bagian E. Teori penanggalan sebelum 70 Masehi dengan pertimbangan bahwa Yohanes harus menulis sebelum sinoptik. Ya, present tense merujuk pada penanggalan awal. Ya, selanjutnya keserupaan dengan Qumran. Ya, Qumran itu yaitu naskah Laut Mati. Ya, kumpulan sekitar 981 naskah berbeda. Ya, ditemukan antara tahun 1946 sampai 1956 di 11 gua di sekitar pemukiman kuno di Kirbet Qumran di tepi barat. Ya, itu keserupaannya di sana. Dan banyak ciri bersifat Palestina dan lain-lain. Ya, jadi demikian tentang tanggal penulisan. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Samuel. Silakan, Pak. Terima kasih. Tujuan daripada Injil Yohanes ini yang pertama adalah untuk mempertahankan suatu keyakinan dan membangkitkan iman apologetik. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Tujuan kedua berikutnya adalah melengkapi Injil Sinoptik, yaitu sebagai pengetahuan bagi orang yang mempunyai minat filsafat seperti Filipus. Melengkapi berita tentang kehidupan dan pekerjaan Yesus. Gaya dan bahasa dalam Injil Yohanes ditulis dalam bentuk bahasa Yunani dan kosakatanya terbatas namun bermartabat dan meyakinkan, mengulangi kata dan frasa tanpa berkesan monoton, berhasil menghadirkan presentasi ringkas yang impresif. Banyaknya menggunakan kata kai dalam kalimat gabungan dan bukan memakai
anak kalimat yang menciptakan kesan sederhana. Adanya posisi yang kita baca dalam pasal 7 ayatnya ke-37 dan 38. Oke, saya lanjutkan tentang isi Injil dari Yohanes. Pertama, Injil Yohanes berbicara atau bertema tentang keilahian Yesus sebagai putra Allah. Jadi menekankan dalam Injil Yohanes ini bagaimana Yesus disebut sebagai putra Allah. Lalu yang kedua, pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini padanan dengan penebusan ya. Bahwa penebusan yang dilakukan Yesus Kristus adalah salah satu bentuk pendamaian antara manusia dengan Allah. Lalu menyangkut tentang kehidupan kekal. Lalu poin yang keempat, isi Injil Yohanes perlunya dilahirkan kembali bagi orang percaya. Nah, ini terkait dengan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kemudian pentingnya percaya kepada juru selamat. Nah, kenapa pentingnya percaya kepada juru selamat? Itu juga tertuang di dalam Injil Yohanes ini. Pentingnya mengasihi orang lain sebagai teladan apa yang dilakukan Tuhan Yesus melalui mujizat-mujizatnya ini tertulis di dalam Injil Yohanes. Yaitu dalam artian bahwa pentingnya mengasihi orang lain. Bentuk-bentuk mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itulah bentuk-bentuk dari mengasihi orang lain. Kemudian bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu bisa dilihat di dalam Yohanes pasal 14, bagaimana peranan Roh Kudus di dalam Injil Yohanes ini ditulis. Kemudian bicara tentang tanda, percaya, dan hidup. Itu bisa dilihat dalam Yohanes pasal 20. Kemudian slide selanjutnya diteruskan oleh rekan saya, Pak Hotber. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah tanda ya yang berkaitan dengan 7 mujizat ya. Yang pertama di sini Injil Yohanes menerangkan bahwa dalam pelayanan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ini berbicara tentang kualitas ya. Bagaimana kualitas pelayanan Tuhan Yesus ya, di situ di perkawinan di Kana air menjadi anggur ya, saat itu sangat dibutuhkan dan Tuhan Yesus buktikan. Yang kedua, menyembuhkan anak pegawai istana dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ini berbicara tentang ruang ya, artinya tidak dibatasi ruang. Pelayanan Tuhan Yesus itu tidak dibatasi ruang dan waktu ya. Di sini kita buktikan mujizatnya. Terus menyembuhkan orang sakit di Bethesda ya, ini ada masanya, ada waktunya ya, dan mujizatnya juga tidak dibatasi dengan waktu juga ya. Nah, selanjutnya memberi makan 5.000 orang, itu dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Ini mengenai kuantitas ya. Kalau matematika dunia 5 tambah 2 7, tapi dalam firman Tuhan 5 roti dan 2 ikan bisa makan 5.000 orang lebih gitu ya. Jadi tidak dibatasi dengan kuantitas. Itu mujizat kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, selanjutnya lagi mujizat berikut berjalan di atas air. Ya, itu melawan hukum alam, melawan hukum gravitasi. Ya, tidak terikat dengan hukum alam. Artinya mujizat itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan alam tidak membatasinya. Selanjutnya menyembuhkan orang buta, ya, nasib buruk, bahwa orang buta tersebut nasibnya bisa diubahkan, membuka mata, ya, membuka mata hati yang buta, mata fisik yang buta bisa dibuka, jadi menjadi terang, karena terang Tuhan. Itu dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 12. Satu lagi yaitu membangkitkan Lazarus, ya, artinya kematian tidak membatasi kuasa Tuhan. Karena Lazarus sudah mati 3-4 hari, sudah bau, tapi bisa dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Itu dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 46. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Pak. Untuk selanjutnya, ini masih berkaitan dengan isi Injil Yohanes, seperti yang disebutkan oleh Pak Darius tadi, untuk poin 8, mengapa? Karena ini penting, tanda, percaya, dan juga hidup. Kemudian yang B ini menyangkut tentang percaya. Ini adalah artinya adalah pemberitahuan
tentang sesuatu pernyataan pribadi atau suatu penyerahan diri seutuhnya kepada Kristus. Kata ini diulang sampai dengan 98 kali di dalam Injil Yohanes. Kemudian yang berikutnya, tema berikutnya yang penting di dalam kitab Injil Yohanes adalah tentang hidup. Bukan sekedar peristiwa keberadaan manusia, namun melibatkan suatu sifat tersendiri, kesadaran baru, hubungan timbal balik dengan lingkungan dan perkembangan yang terus-menerus di dalam suatu kehidupan. Sehingga mengenai tiga daripada pernyataan ini, tiga mengenai isi Injil Yohanes ini, yaitu tanda, percaya, dan juga hidup, itu dikatakan di dalam tanda ada pernyataan Tuhan, dalam percaya ada reaksi, dan dalam hidup ada akibat yang dihasilkan oleh percaya. Kemudian untuk selanjutnya, silakan Pak Nathan. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ini penekanan dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes mempunyai banyak segi khusus yang mendukung penyajian tema utama. Pernyataan Yesus terdiri dari 7 pokok, akulah. Itu yang pertama itu roti hidup, di dalam pasal 6 ayat 35. Kemudian yang kedua, terang dunia. Jadi Yesus adalah terang dunia di dalam pasalnya 8. Lalu yang ketiga, pintu bagi domba-domba di dalam pasal 10 ayat 7. Lalu kemudian yang keempatnya, gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik di pasalnya ke-10 juga, di ayatnya yang ke-11 dan 14. Lalu yang kelima, kebangkitan dan hidup. Yang keenam, jalan dan kebenaran dan hidup di pasalnya 14 ayat 6. Lalu yang terakhir, pokok anggur yang benar di pasalnya yang ke-15. Nah, perlu kita ketahui bahwa Yohanes menekankan hubungan pribadi Yesus dengan manusia. Ada 27 percakapan yang dicatat. Beberapa di antaranya panjang lebar, beberapa di antaranya sangat singkat. Beberapa di antara kumpulan percakapan itu dapat digolongkan juga di dalam kelompok lain seperti mukjizat, anak pegawai istana, dan pengadilan di hadapan Pilatus. Perbendaharaan kata Yohanes sangat tidak lazim, sehingga hanya 1 atau 2 ayat dalam Injil ini yang bisa diikuti terlepas dari konteksnya, dapat dimengerti dengan mudah. Lalu Injil Yohanes menekankan keilahian Yesus Kristus, anak Allah. Tidak ada Injil lain yang melukiskan sifat manusiawinya dengan lebih jelas. Juga tidak ada yang menyatakan hak ketuhanannya dengan lebih tegas. Firman itu adalah Allah di pasalnya pasal 1 ayatnya yang ke-1. Lalu kemudian Yohanes juga menekankan sifat manusia Yesus. Tidak di pasalnya yang keempat ayatnya ke-6 dikatakan ia letih, dan juga di pasal yang keempat ayat 7 Yesus haus. Lalu kemudian seterusnya kesal, muram, keras, sedih, penuh terima kasih, dan sebagainya. Mungkin itu aja jadi penekanan tentang Injil Yohanes ini. Selanjutnya Pak. Selanjutnya tokoh. Satu keunikan daripada Injil Yohanes adalah pengembangan tokoh pelakunya dalam gambaran yang terpisah-pisah di dalam keseluruhan kisah. Misalnya tentang Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15, pasal yang ke-7 ayat yang ke-50 sampai 52, dan pasal yang ke-19 ayat yang ke-39. Yang kedua adalah Filipus, pasal yang pertama ayat 43 sampai 46, pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 7, dan pasal yang ke-14 ayat 8 sampai 11. Tokoh yang ketiga adalah Thomas. Kita lihat di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-16, pasal yang ke-14 ayat 5 dan 6, dan pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Yang berikutnya tentang dua tokoh wanita, Maria dan Marta, dua bersaudara, yaitu dalam pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 40, dan pasal yang ke-12 ayat 2 sampai dengan 8. Lalu tentang tokoh wanita selanjutnya adalah Maria, ibu Yesus,
yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal yang ke-19 ayat 26 sampai dengan 27. Dan tentunya yang lain-lainnya yang dinyatakan secara ringan dan wajar ketika mereka dikenang dalam hubungannya dengan jalur cerita utama yang dituliskan oleh Yohanes. Demikian presentasi kelompok 3B yang kami sampaikan. Terima kasih Bu dosen dan teman-teman. Tuhan memberkati.